Agustus ini selalu ada lomba-lomba yang dimeriahkan di sejumlah tempat ya. Tapi di sejumlah daerah ini ada yang spesial, Sofyan, karena lomba-lomba yang biasa dilakukan ini digelar dengan cara yang berbeda. Lomba Panjat Pinang memang sudah biasa diselenggarakan saat perayaan Hari Kemerdekaan. Peserta berlomba memanjat batang pohon pinang yang licin karena dilumuri oli untuk bisa menggapai hadiah. Namun di Pantai Kelara, Kabupaten Pesawaran, Lampung, panjat pinang digelar di tengah laut. Nah, beragam cara dilakukan peserta untuk memenangkan hadiah, namun kerap terjatuh dan mengundang gelak tawa penonton. Selain lomba panjat pinang, pihak panitia dari Brigif 3 Marinir Piabung juga mengadakan lomba tangkap bebek di tengah laut. Para peserta berlomba-lomba menangkap bebek yang dilepas. Mereka pun mengejar bebek dengan berenang untuk menangkap bebek yang telah ditandai nomor urut dalam mendapatkan hadiah yang disiapkan pihak panitia. Berbeda lagi dengan lomba yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Jika lomba balap kuda sudah biasa, di sini anak-anak mengikuti lomba pacu katak. Ya, peserta dengan katak pacu masing-masing berlomba menjadi yang tercepat melintasi trek sejauh 15 meter. Selepas start, sang joki berupaya mengarahkan katak pacunya untuk tetap berada di lintasan balap. Namun tak jarang karena terlalu semangat, sang katak ketakutan dan meloncat ke selokan terdekat. Demam batu akik di tanah air juga menjadi gagasan untuk mengadakan lomba 17-an. Di Garut, Jawa Barat, lomba adu cepat gosok batu akik juga menjadi primadona lomba memperingati kemerdekaan. Lomba ini menjadi primadona bukan cuma karena demam batuk akik, tetapi juga lantaran panitia siap mengganjar pemenang dengan hadiah total 70 juta rupiah. Namun untuk meraih hadiah tidak mudah. Peserta harus bisa membuat batu akik siap pakai dari bahan mentah. Panitia juga menyiapkan segala peralatan yang dibutuhkan selama 60 menit. Peserta berlomba membuat batu akik yang indah untuk disematkan di cincin atau menjadi liontin. Juri pun menilai dari kecepatan dan kerapihan hasil akhir. Tim TV One mengabarkan. Negara asing mengikuti beragam lomba khas 17-an seperti lomba balap bakiak dan kelereng. Beginilah kemeriahan suasana lomba 17-an di Indonesia Pavilion yang berada di Milan Expo, Italia. Ratusan orang yang mengunjungi lokasi ini turut berpartisipasi dalam berbagai lomba yang digelar. Seperti lomba memasukkan kelereng ke dalam botol, lomba balap bakiak, lomba makan kerupuk, dan lomba balap karung. Para pengunjung yang datang dari berbagai negara begitu antusias mengikuti lomba. Participant of our game, what do you think about it? I really had fun and it was my first time with this game. I really enjoyed it. And what do you think about this pavilion? It's amazing. I've been a lot of time from Indonesian pavilion because I love Indonesian people, culture, tradition and food. Oh, okay. Tidak hanya menghadirkan beragam lomba dengan aneka hadiah yang menarik, ajang Marvelous 70 yang digelar dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ini juga diisi dengan penampilan tarian khas Indonesia dan permainan angklung. Bahkan, lagu dangdut khas Indonesia dan tarian poco-poco mampu memikat para pengunjung untuk ikut bergoyang bersama. Rencananya, acara peringatan Hari Kemerdekaan RI di Milan, Italia ini juga akan diisi dengan pemecahan rekor dunia tumpeng terbesar dan penampilan musisi Iskandar Wijaya yang merupakan warga negara Jerman berdarah Indonesia. Dari Milan, Italia, Brigita Manohara, Murniati, TV One mengabarkan.
Dalam TNI terkena ledakan dan menderita luka parah di bagian tangannya saat menggelar drama kolosal bersama puluhan pemuda Karang Taruna. Insiden ini terjadi pasca upacara bendera peringatan HUT RI ke-70 di alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Akibat ledakan tersebut, 2 anggota TNI terluka parah pada bagian tangan dan seorang lainnya pingsan. Ledakan itu berasal dari bahan peledak yang digunakan saat adegan peperangan dalam pementasan teater tersebut. Ketiga anggota TNI Kodim 0708 Purworejo ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Saras Husada Purworejo untuk mendapatkan perawatan intensif. Mereka adalah Serka Soleh, Sertu Boy, dan seorang lainnya yang belum diketahui identitasnya. Kendati diwarnai insiden, drama kolosal berjudul Merah Putih di Dadaku tetap berlangsung hingga selesai. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Said Assagaf terpaksa dievakuasi tim penyelam karena kelelahan saat melakukan upacara pengibaran bendera merah putih di bawah laut. Upacara dilakukan di Teluk Ambon, Maluku bersama dengan Pangdam Patimura dan tim marinir. Gubernur Maluku Said Assagaf akhirnya dibawa ke perahu karet yang sudah disiapkan di atas perairan. Said Assagaf diduga kelelahan karena menggunakan pakaian dinas lengkap gubernur, padahal dirinya sudah beberapa kali melakukan penyelaman. Akhirnya upacara yang diikuti 200 orang dari kalangan militer dan sipil ini terus dilakukan hingga selesai. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin upacara detik-detik proklamasi HUT ke-70 RI di Istana Merdeka. Dan ini merupakan pertama kalinya Jokowi memimpin upacara sebagai presiden. Selain itu, Presiden Jokowi juga kembali menjadi inspektur upacara pada upacara penurunan bendera di sore harinya. Peringatan detik-detik proklamasi Republik Indonesia digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Upacara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan untuk pertama kali Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara di Istana Merdeka. Bertindak selaku pembaca naskah proklamasi, Ketua DPR RI Setia Novanto. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan doa dibacakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Sementara itu, yang menjadi komandan upacara adalah Kolonel Umar Faruk yang saat ini menjabat Kepala Departemen Marinir atau Kadepmar di lingkungan Akademi Angkatan Laut. Upacara peringatan detik-detik proklamasi tahun ini juga dihadiri Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, istri Presiden keempat Abdurrahman Wahid Sinta Nuria, Wakil Presiden ke-11 Budiono, Wakil Presiden ke-9 Hamzah Has, Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, serta istri Wakil Presiden keempat Umar Wirahadi Kusuma Karlina Jaja Atmaja. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga kembali menjadi inspektur upacara pada upacara penurunan bendera di Istana Merdeka sore kemarin. Upacara diramaikan pagelaran musik dan tarian serta marching band dari berbagai daerah di Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Upacara peringatan HUT RI ke-70 ini juga digelar di area pertambangan Freeport. Ya, ini upacara diikuti lebih dari 500 orang, termasuk karyawan PT Freeport, kontraktor, dan masyarakat lokal suku Amungme. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia digelar di Tembagapura, Papua pagi kemarin.
Upacara digelar di lapangan Sport Hall Tembagapura tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh pasukan pengibar bendera yang terdiri dari TNI Polri, pelajar, dan karyawan. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Direktur PT Freeport Ma'ruf Samsudin yang didaulat sebagai Inspektur Upacara. Selain di lapangan Sport Hall, upacara pun dilakukan di 3 lokasi lain, yakni Kuala Kencana, Singa, dan Atuka, serta tambang bawah tanah di Tembagapura. Upacara yang digelar di tambang bawah tanah pun berlangsung hikmat. Perayaan HUT RI ke-70 di Tembagapura akan dilanjutkan dengan pesta rakyat yang juga akan digelar di beberapa lokasi termasuk Kuala Kencana. Dari Tembagapura, Ivan Firmansyah, Muhammad Firdaus, TV One mengabarkan.